The Shield 2.0 hancurkan backstage WWE. Ricky Sanchez resmi dikontrak di NXT. Bintang TNA Moose berani tantang Obafemi. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT hari ini tanggal 19 Februari 2025. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. NXT hari ini dibuka oleh sang NXT Champion, Obafemi, ngomongin 4 orang yang nyerang dia di Vengeance Day kemarin. Oba nantang mereka buat muncul lagi dan nyoba nyerang dia sekali lagi. Tapi bukannya The Shield palsu yang muncul, malah juara X Division TNA, Moose. Moose ngegas dan bilang kalau dialah satu-satunya orang yang gak akan bisa dikalahkan sama Obafemi. Tapi Oba malah bilang kalau dia itu tidak bisa diremehkan di NXT. Dan boom, kita bakal dapat pertandingan besar dari kedua daging-daging ini. Wow, jujur aku gak nyangka bakal menyaksikan Moose yang akhirnya ngeinjak ring WWE. Bakal menarik sih lihat dia jadi veteran lawan Obafemi yang masih berkembang. Moose juga emang butuh suasana baru, soalnya dia udah ngelakuin semuanya di TNA. Di backstage, Eddie Thorpe nuntut pertandingan gelar ke GM NXT, Eva, tapi Eva lagi nggak mood ngurusin itu. Terus tiba-tiba Kyle Dixon dan Uriah Connors muncul, mereka lagi bikin pesta dan ngajakin Eva dan Thorpe buat gabung. Thorpe gak tertarik dan malah nyinggung Andre Chase. Kyle dan Uriah pun dengan pede nantang Eddie Thorpe untuk bertanding atas nama Chase. Langsung aja pertandingan pertama di NXT hari ini, kontender nomor 1 untuk NXT Women's North American Championship antara Jada Parker melawan Carmen Petrovic melawan Kelani Jordan. Begitu pertandingan dimulai, Kelani Jordan langsung hantamkan dropkick dan Asai moonsault keluar ring. Tapi Jada nggak tinggal diam, dia jebak Kelani di Tree of Woe. Carmen Petrovic juga nggak mau kalah, dia ngebalas dengan handspring Frankensteiner dan Jada ngeladenin dengan superplex. Pas Jada udah kelihatan bakal menang, tiba-tiba Asante di Adonis ikut campur dan narik Carmen keluar ring. Distraksi itu bikin Carmen bisa curi kesempatan buat ngepin Kelani Jordan untuk memenangkan pertandingan. Aku suka pertandingan ini dari banyak sisi. Dari segi in-ring, ketiga wanita ini nunjukin perkembangan yang bagus. Dan mereka bisa ngejalanin pertandingan yang lebih panjang tanpa ada veteran nemenin mereka. Tapi tetap bisa bikin penonton antusias. Plus, aku suka gimana mereka manfaatin storyline antara Carmen Petrovic dan Asante di Adonis buat bikin Carmen dapat title shot. Logis banget dan berhasil menurutku. Tapi belum sempat Carmen ngerayain, Fatal Influence langsung nyerang dia di ring. Keributan makin meluas sampai Julia dan Stephanie Vaquer juga kebawa di kekacauan ini. Tiba-tiba Jordynne Grace muncul buat nyelamatin. Jordynne langsung nantang mereka buat pertandingan trio untuk acara utama di NXT hari ini. Di backstage, Channing Stacks Lorenzo ngobrol sama Adriana Rizzo dan Luca Crucifino. Dia ngaku belum bilang apa-apa ke Tony D'Angelo, tapi dia yakin inilah saatnya buat dia bisa berdiri sendiri. Lanjut ke pertandingan tag team antara Meta Girls melawan Sol Ruka dan Zarya. Pertandingan dimulai dengan tempo yang seimbang, keempat wanita ini mulai tuker-tukeran serangan di tengah ring. Pas aksi lagi panas-panasnya, Sol coba diving Frankensteiner, tapi Les nangkap dia. Hasilnya, Sol jatuh dengan keras di luar ring. Setelah serangkaian serangan brutal, Zarya akhirnya bisa ngebanting Jakara dengan A5. Sol langsung lanjut dengan Soul Smasher untuk memenangkan pertandingan. Sol Ruka makin sini makin mantap sebagai rising star di divisi single dan Zarya juga masuk WWE sebagai monster yang ganas. Tapi sekarang skena kejuaraan lagi terlalu padat, jadi ini posisi yang bagus buat mereka. Kemenangan atas Metaphor juga berarti banget, soalnya Last Legend dan Jakara Jackson udah sempat naik ke main roster. Jadi kalau aku sih no complain. Di backstage, Wesley diwawancari bareng Tyson Dupont dan Tyrick Igwe. Wes bilang kalau NXT itu penuh kejutan dan itu justru kelebihannya. Tapi tiba-tiba Absolute Ricky lewat dan bilang kalau dia bakal kasih jawaban atas semua pertanyaan setelah jeda iklan. Di dalam ring, GM NXT, Eva, siap buat penandatanganan kontrak resmi Absolute Ricky di NXT. Ricky bilang kalau NXT bukan sekedar mimpi buat dia, tapi realita.
Dia janji bakal jadi main event di setiap acara premium dan ngebawa NXT ke level yang lebih tinggi. Menurutnya, revolusi itu dimulai sekarang. Pas dia udah mau tanda tangan, tiba-tiba All Ego Ethan Page datang dan nyela. Ethan nuduh Ricky nyontek strateginya, yaitu gabung ke NXT dan langsung ngejar pertandingan gelar. Ricky ngebalas dengan sarkas, bilang kalau rasa nggak percaya dirinya Ethan itu kayaknya lebih ketat dari jaket yang dia pakai. Sebelum adu mulut makin panas, Javon Evans menyerang Ethan dari belakang. Mereka berdua langsung berantem ke arah penonton. Terus Wesley keluar buat hadapin Ricky. Wes nantang Ricky buat jadi lawan pertamanya di NXT dan Eva langsung buat pertandingan itu resmi buat minggu depan. Sebelum Ricky tanda tangan, dia nyerang Wesley diam-diam. Kamera ngezoom ke kontraknya dan ternyata nama Ricky yang tertulis adalah Ricky Sainz. Ricky Sainz, nama yang gak jelek sih, butuh waktu dikit buat terbiasa, tapi nama ini harusnya gampang diterima. Segmen ini solid buat bikin Ricky terasa penting, cuma aku kurang suka kalau mereka akhirnya ngekorbanin Wesley buat dia. Padahal Wes baru mulai dapat momentum sebagai heel. Di wawancara Frexium, No Quarter Cage Crew tiba-tiba datang dengan satu tujuan, ngejar gelar tag team. Miles Bourne bilang mereka mau tantang tag team terbaik dalam sejarah. Tavion Heights langsung negasin kalau mereka ngajak duel TNA World Tag Team Champions, The Hardy Boys minggu depan di NXT. Sementara itu, Ricky Sainz lagi jalan di backstage dan nemuin seluruh divisi tag team pada tumbang. Dia cuma geleng-geleng kepala sambil bilang, gila emang tempat ini. Lanjut ke pertandingan antara Channing Stacks Lorenzo melawan Shawn Spears. Pertandingan langsung keluaring di awal, Stacks menghantam kepala Spears ke apron berkali-kali. Tapi Spears bangkit dan ngebalikin keadaan dengan Hangsman Neckbreaker dan Slingshot Codebreaker, bikin dua-duanya tumbang sebentar. Stacks coba ngejar momentum dengan dropkick, tapi Spears malah ngebalik suplexnya jadi brainbuster brutal ke lutut. Terus Spears matikan Death Valley Driver untuk memenangkan pertandingan. Hasilnya udah ketebak sih, tapi Channing Stacks Lorenzo lumayan dapat momentumnya sebagai underdog. Pertandingan ini sepadat yang bisa kita dapat dalam 5 menit. Jelas banget ini bakal berujung ke Tony D'Angelo yang balik buat balas dendam lawan Shawn Spears. Di backstage, Lexis King nyobong ke Moose kalau minggu kemarin udah ngalahin JDC, teman Moose. Tapi dia juga bilang kalau Moose udah gila berani nantang Obafemi. Tapi Lexis heran kenapa Moose gak taruhin gelarnya sekalian. Moose langsung nyaut, bilang Lexis harusnya tinggal nanya aja. Dia bakal taruhin gelarnya langsung minggu depan. Lexis langsung setuju dan bilang kalau itu bakal dilaksanain di kota kelahirannya, tempat di mana dia belum pernah kalah sama sekali. Lanjut ke pertandingan antara Andre Chase melawan Eddie Thorpe. Pertandingan dimulai dengan Chase ngebombardir Thorpe pakai chop dan ngedorongnya ke sudut ring. Tapi Thorpe nggak tinggal diam. Dia ngebalas dengan back elbow dan ngebalikin keadaan pakai backbreaker ke top wristlock. Chase sempat ngeluarin side effect, tapi dia malah ragu pas mau teriakin ejaan Chase U. Kayak lagi krisis percaya diri. Thorpe gak nyanyain kesempatan, dia nargetin lutut Chase dengan chop block, hidden blade, snap German suplex, dan sikat Chase dengan impeller untuk memenangkan pertandingan. Tiba-tiba Trick Williams muncul di throne, bilang ke Thorpe kalau urusan mereka belum kelar, dan kalau Trick jatuh, dia bakal ngebawa Eddie Thorpe ikut jatuh juga. Aku belum yakin sih sama konsep baru Chase U ini dengan Andre Chase, Uriah Connors, dan Kel Dixon. Tapi Andre Chase selalu berhasil bikin apapun yang dia sentuh jadi sports entertainment yang seru. Jadi aku bakal kasih dia kesempatan. Sementara itu, Eddie Thorpe kelihatan bagus di pertandingan pertamanya setelah ngalahin salah satu babyface terbesar di NXT. Mudah-mudahan mereka nggak langsung balikin kemenangan ke Trick Williams dan tetap ngejaga momentumnya Eddie. Ricky Sainz lagi jalan di backstage sambil ngobrol sama Eva soal pengalamannya di NXT sejauh ini. Tiba-tiba Ethan Page datang buat ngeluh soal Javon Evans. Terus Wesley juga muncul buat ngerosting Ricky. Tiba-tiba Javon Evans juga nongol tapi udah ditahan sama sekumpulan security. Eva akhirnya nyetop semuanya dan bikin pertandingan tag team. Ricky dan Javon akan melawan Ethan dan Wesley. The Hardy Boys ngirim promo. Mereka nerima tantangan dari No Quarter Cage Crew. Mereka juga ngajak Frexium nonton duduk paling depan dan cari tahu sendiri kenapa The Hardys itu adalah tag team terbaik di seluruh ruang dan waktu. Langsung ke pertandingan utama di NXT hari ini antara Fatal Influence, Fallon Henley, Jessie Jane, dan Jasmine Nix melawan Julia, Jordynne Grace, dan Stephanie Vaquer. Julia langsung tancap gas, ngelempar Jasmine ke sana sini sebelum ngehajar dia dengan Northern Light Suplex. Jordynne Grace nyusul dengan Inverted Alabama Slam, lanjut ke German Suplex.
Jessie Jane coba ngelawan balik, tapi Jordan santai aja nerima serangan dan langsung ngangkat Jessie buat bantingan yang super powerful. Double headbutt dari Julia dan Fakir bikin Jessie kaget. Jasmine sempat menerima combo brutal lariat muscle buster. Fallon Henley ngebalas dengan palm handle exploder dan Jessie nutup dengan knee tremble yang sadis. Julia berhasil counter serangan dengan Saito suplex yang keras banget. Tapi pas dia mau lanjut, Fallon Henley nyelinap masuk dan ngelempar Julia ke tangga ring. Fakir nggak tinggal diam, dia langsung terbang dari top rope dan nabrakin diri ke Fallon dan Jessie sekaligus. Tapi akhirnya, Jordynne Grace berhasil ngehajar Jasmine dengan Hiri Wrist Driver untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang gila, cepat tapi nggak berantakan. Udah jelas sih kalau Jordynne Grace gak bakal kalah di pertandingan pertamanya, tapi semua yang ada di pertandingan ini tampil maksimal. In-ring actionnya juga solid banget buat ukuran main event episode mingguan NXT. Kita nggak bisa minta lebih dari ini. Pas acara hampir kelar, kamera ngikutin Eva masuk ke sebuah ruangan gelap di backstage. Robert Stone kelihatan pingsan habis dibantai. Di atas dia, ada tulisan yang dicoret di tembok dengan kata-kata yang bikin merinding. Gak ada yang aman. Kekacauan di NXT kadang bisa jadi bumerang, karena kalau nggak dikontrol, bisa bikin acara jadi terburu-buru atau kehilangan fokus. Tapi kali ini, NXT tetap terarah meskipun penuh dengan kekacauan. Banyak wrestling berkualitas, segmen gede, dan setup pertandingan besar buat minggu depan. Aku benar-benar menikmati episode ini dari awal sampai akhir, dan jujur aja, aku nggak punya banyak hal buat dikomplain. Tapi menurut kalian gimana NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.